setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk menemukan perhentian ilahi di tengah-tengah kepenatan kehidupan kita semua. Saudara, kita mungkin pernah merasa seperti baterai, ya baterai handphone yang selalu di-charge, ya, tetapi di-charge-nya hanya 10%. Tetapi ketika di-charge 10%, dipakainya Bapak Ibu Saudari untuk streaming, untuk video call, untuk main game seharian. Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya ya kalau saudara hanya di-charge 10% baterai handphone itu, saudara dikasih oleh Tuhan, maka ketika saudara main-main seperti itu, nonton-nonton seperti itu, ya atau bermain game seperti itu, maka baterainya tidak cukup. Atau saudara seperti mesin cuci yang terus berputar terus tanpa benar-benar berhenti. Beberapa minggu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya banyak melihat, memperhatikan, ya ada yang berbeda di setiap mata banyak jemaat-jemaat. Bukan mata yang bersinar karena sukacita Tuhan, tapi juga ada mata-mata yang sayu, ya, mata-mata yang lelah, seperti orang yang sudah berlari maraton, Bapak Ibu Saudari, tetapi lupa garis finishnya ada di mana. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kalau saudara datang ke sebagian besar gereja, mata-mata ini saudara bisa temukan. Ya Bapak Ibu Saudari, baik gereja kecil, baik gereja besar. Ya, kenapa saya bisa bilang sama Bapak Ibu Saudari? Ya karena karakter orang, sifat manusia itu, saudara, itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ya, setiap sifat manusia, saudara, itu bisa temukan di dalam Alkitab. Dan itu sekarang kita lihat di berbagai-bagai gereja, ya, setiap jemaat-jemaat yang hadir, mau yang kecil jemaatnya, mau yang banyak. Bapak Ibu Saudari, saudara, bukan mata yang berbinar, bukan mata yang bersinar karena sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, tetapi karena jiwa yang lelah. Mereka lupa garis finishnya ada di mana. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada ibu-ibu yang sibuk mengurus rumah. Ada bapak-bapak, Bapak Ibu Saudari juga yang ada di dalam setiap tekanan-tekanan pekerjaan. Belum lagi ibu tadi ngurus rumah, ngurus anak, ngurus pelayanan, ngurus karirnya, ya, ngurus bisnisnya, usahanya. Sampai lupa kapan terakhir duduk ya dengan tenang, dengan secangkir teh dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada juga bapak-bapak yang tekanan pekerjaan, ya, ada ekonomi yang membuat bahunya semakin membungkuk karena ada ditekan Bapak Ibu Saudari dengan setiap kehidupan ekonomi mereka, dan membuat jiwanya maupun fisiknya semakin lelah. Atau mungkin ada anak-anak muda yang kelelahan, yang berusaha membuktikan diri dalam setiap kehidupan kalian semua. Hari ini saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sempurna. Dia justru berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dia mencari bukan pahlawan yang super, tetapi manusia yang lelah, yang bersedia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat gak masa-masa kecil kita semua? Ketika hujan deras mengguyur, langitnya gelap, ya, ada petir menggelegar, Bapak Ibu Saudari, membuat kita takut. Ya aduh, ada petir lagi. Ya, tetapi ada satu tempat yang terasa paling aman. Tempat itu di mana Bapak Ibu Saudari? Tempat itu di pelukan mama dan papa kita. Pelukan itu di dalam setiap kehidupan mama dan papa kita. Kenapa saudari? Itu menjadi tempat yang aman. Ya, karena mereka yang menjaga setiap kehidupan kita semua dengan sempurna waktu kita kecil. Saudara, di luar badai bisa mengamuk, tetapi di dalam hati saudara kita tenang, karena tahu ada yang melindungi di dalam setiap kehidupan kita semua. Itu waktu anak-anak. Sekarang ketika kita dewasa, badainya bukan lagi hujan, bukan lagi petir, tetapi tenggat waktu yang mengejar, tagihan-tagihan yang menumpuk, belum lagi konflik di dalam rumah tangga, belum lagi nanti Bapak Ibu Saudari umur tertentu ada saja sakit penyakit dalam setiap kehidupan kita semua. Belum lagi mengenai kecemasan akan masa depan. Dan kita mau lari kemana Bapak Ibu Saudari? Mau lari kemana?
Mau bekerja lebih keras kemana? Mau ke hiburan? Atau saudara mau lari kemana Bapak Ibu Saudara? Ke alam. Saudara, Tuhan hari ini membuka setiap tangannya seperti orang tua yang membuka selimut dan berkata, "Nak, datanglah ke sini. Datang ke sini. Aku mau memelukmu." Karena di dalam dekapanku ada perhentian yang kau cari-cari selama ini. Saudara, satu hari ada seorang pria yang sangat religius. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa dengan keras. "Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan semua pekerjaanku. Pokoknya berikan aku kekuatan untuk menyelesaikan semua pekerjaanku." Tiba-tiba ada suara dari langit. "Baik," kata Tuhan, "aku akan berikan kau lebih banyak pekerjaan." Loh, orang yang berdoa kaget, pria ini Bapak Ibu Saudara. "Loh Tuhan, bukan itu yang kuminta." Lalu kemudian Tuhan balas, "Oh maaf, kupikir kau minta lebih banyak pekerjaan. Karena selama ini yang kau lakukan dalam setiap hidupmu, ya setiap harinya bangun jam 5 pagi. Lalu kemudian yang kau lakukan itu adalah cek emailmu, meeting seharian, lembur sampai jam 9 malam. Lalu kemudian bawa pulang setiap pekerjaanmu dalam lelah. Dan akhirnya kamu tertidur sambil pegang HP-mu. Sambil tertidur Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan bilang, kau sebut itu hidup? Bahkan mesin cuci aja Bapak Ibu Saudara, kalau saudara kalau dulu tuh ada mesin cuci Bapak Ibu Saudara yang 2 tabung itu, ya kalau kita cuci itu aja, ya di dalam 30 menit ada waktu-waktu mesin cucinya berhenti Bapak Ibu Saudara, diam, namanya spin dry, untuk berhenti sebentar, ya sebentar maksud saya, untuk berhenti sebentar dalam setiap kehidupan mesin cuci itu. Lalu kemudian digiling lagi, berhenti lagi. Digiling lagi Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan. Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita semua, kita sering terjebak dalam siklus sibuk yang kita kuduskan sebagai pelayanan atau tanggung jawab. Padahal Tuhan sedang menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih daripada sekedar tambahan kekuatan. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai tempat perhentian. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai tempat perhentian dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita renungkan hal ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudara, sudah berapa banyak di antara kita yang hari ini merasa seperti tadi baterai ponsel yang terus-menerus diisi hanya 10%. Namun ternyata dipakai 24 jam. Atau seperti mesin yang terus dipaksa berjalan tanpa pernah diistirahatkan. Dalam budaya produktivitas dan pencapaian Bapak Ibu Saudara dari saat-saat hari-hari ini, kelelahan dan burnout bukan lagi sekedar perasaan, tetapi telah menjadi epidemi rohani. Kita hidup dalam masyarakat yang mengagungkan kalau sibuk itu berarti orangnya berkualitas. Kalau nggak sibuk, ya nggak berkualitas. Saudara, kita hidup di dalam masyarakat yang mengagungkan ya kesibukan sebagai sebuah kehormatan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Sementara jiwa kita berteriak dalam dahaga akan setiap perhentian sejati. Aku butuh berhenti sejenak. Jiwamu berteriak seperti itu, aku butuh berhenti sejenak. Saudara, hari ini firman Tuhan menyapa setiap hidupmu dan hidupku dengan undangan yang sangat personal dari Yesus sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan undangan untuk saudara dan saya tambah sibuk, tetapi undangan untuk berhenti, undangan untuk beristirahat di dalam hadiratnya. Saudara, jika kita merasakan kelelahan ini hanya masalah fisik semata, mari kita lihat lebih dalam lagi. Alkitab menunjukkan bahwa kelelahan yang sesungguhnya seringkali bersumber pada beban yang kita pikul tanpa kekuatan yang cukup. Lalu bagaimana kita menemukan perhentian sejati di tengah-tengah tuntutan hidup yang tidak henti-hentinya dalam setiap hidup kita semua? Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, kenalilah sumber kelelahan kita menurut perspektif Alkitab. Kenali sumber kelelahan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Ada kelelahan fisik dalam setiap kehidupan manusia dan spiritual. Saudara dapat membacanya itu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai 8. Saudara, di sana ada seorang tokoh nabi besar pada saat itu bernama Elia. Nabi yang besar yang baru saja melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah gunung Karmel. Tiba-tiba dia lari ketakutan karena ancaman seorang perempuan, seorang ratu, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Isabel. Ya, Isabel deh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian di bawah pohon arar dia berdoa, biar Tuhan mengambil nyawanya, saudari. Dia meminta mati. Tetapi perhatikanlah respon Tuhan. Pertama-tama Tuhan mengirim malaikat untuk memberikan roti, memberikan air. Ya, lalu kemudian membiarkannya tertidur. Ya, lalu memberi makan lagi dalam setiap kehidupan Elia. Bapak Ibu, Tuhan itu memperhatikan kebutuhan fisik Elia. Sebelum menangani masalah spiritualnya, Tuhan menangani setiap kebutuhan fisiknya. Ini menunjukkan bahwa kelelahan fisik sekali lagi dapat menjadi pintu masuk bagi keputusasaan spiritual dalam hidup saudara. Saudara, inilah yang pertama saya ingatkan. Ya, ada kelelahan fisik atau ada bahaya dari setiap kelelahan fisik itu. Dan Tuhan memperhatikan kebutuhan fisik, ya khususnya dari Nabi Elia itu. Sebelum menangani perkara spiritualnya, saudari. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa kelelahan fisik dapat menjadi pintu masuk bagi keputusasaan spiritual. Saudara, inilah yang pertama. Saudara perlu mengenali sumber kelelahan kita. Saudara perlu mengenali sumber kelelahan saudara dan saya. Ada kelelahan fisik dan spiritual. Yang kedua, ada beban-beban yang salah dalam kehidupan kita semua. Yesus membedakan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, antara beban yang berat yang dipikul oleh dunia ini. Ada bobot sistem dunia yang menindas kita. Atau saudara, Tuhan yang memberikan Bapak Ibu Saudari beban dalam setiap kehidupan kita semua dengan kuk yang ditawarkannya. Dalam konteks Yahudi, Bapak Ibu Saudari, kuk adalah alat untuk membagi beban antara dua hewan. Tetapi kuk yang berasal daripada Tuhan Yesus itu adalah undangan untuk berpasangan dengan Tuhan. Undangan Bapak Ibu Saudari untuk saudara menghadirkan Dia di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kuk daripada Tuhan Yesus adalah undangan bagi kita semua. Supaya saudara dan saya membagi bebanmu dengan Tuhan. Bukan untuk memikul segala sesuatu dengan sendirian. Dalam setiap hidup kita semua. Saudara Elia, di dalam 1 Raja-Raja tadi ayat pasal 19 dia mengalami burnout setelah kemenangan besarnya Bapak Ibu Saudari. Dan itu mengajarkan bahwa kelelahan sering datang justru setelah pencapaian hebat. Bukan selama perjuangan. Saudara, ya ada juga orang-orang yang berjuang mengalami kelelahan dalam setiap hidup mereka. Tetapi dalam konteks Elia ini, dia mengalami burnout setelah kemenangan besar. Dan ini mengajarkan bahwa kelelahan juga bisa datang setelah pencapaian dalam kehidupan kita semua telah tercapai. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari, saudara, kita belajar pada saat hari ini bahwa kepenatan kita seringkali bersumber dari setiap beban-beban yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Ada beban-beban yang kita ciptakan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Oh, kita mau diterima orang lah, kita mau diterima pasangan kita lah. Kita mau dikatakan baiklah, gak pengen begini dan begitu dan lain sebagainya. Saudara, ada beban-beban yang kita ciptakan sendiri dalam hidup kita semua. Ya, belum lagi ketika saudara dan saya mau memenuhi setiap ekspektasi daripada orang lain. Atau tuntutan-tuntutan sistem dunia ini. Saudara, inilah yang pertama saudara diajak bahwa kepenatan kita seringkali bersumber dari beban yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan loh kelelahan fisik. Ya, setiap kelelahan fisik saudara sebagai bagian integral ya dari kesehatan spiritualmu dan kesehatan spiritualku. Saudara seperti seorang pengangkat barbel di game. Ya, dia mencoba mengangkat beban 100 kilo sendirian Bapak Ibu Saudari. Sementara pelatihnya berkata, mari gunakan alat bantu ini dulu. Nanti kita angkat bersama-sama. Saudara,
Kita seringkali memaksakan diri mengangkat beban hidup sendirian. Sementara Tuhan sudah menyediakan kuk yang memungkinkan kita membaginya dengan Dia dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Lakukan audit beban dalam setiap hidupmu. Tuliskan semua tanggung jawab dan kekhawatiranmu. Lalu tanyakan kepada Tuhan, mana yang berasal dari panggilan Tuhan. Dan mana yang saudara dan saya tambahkan sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Audit beban. Ya, tuliskan semua tanggung jawabmu dan kekhawatiranmu, tuliskan itu semua. Lalu tanyakan Bapak Ibu Saudara pada Tuhan, mana yang berasal daripada panggilan Tuhan dan mana yang kalian tambahkan sendiri dalam setiap hidup kalian semua. Lalu kemudian saudara jangan lupa prioritaskan perawatan fisik ya sebagai ibadah. Ada tidur yang cukup ya. Saudara, tidur itu bukan berarti orang itu malas Bapak Ibu Saudari. Tetapi tidur itu bagian dari setiap ibadah. Ada perawatan fisik yang perlu saudara, ya, yang perlu saudara dan saya jaga. Dengan tidur cukup, dengan makan teratur, dengan olahraga, ya Bapak Ibu Saudari. Itu bukan sekedar aktivitas duniawi di dalam setiap hidup saudara. Itu persiapan tubuh. Persiapan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjalani panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, saya pun juga pernah melakukan hal-hal demikian. Ya ketika ada beban, pelayanan yang begitu melelahkan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saya mengambil waktu untuk beristirahat. Ya, untuk tidur kembali Bapak Ibu Saudari. Dan nanti ketika bangun, ya bisa fresh, segar, bisa melayani, ya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo ini yang pertama. Saudara diajak untuk mengenali sumber kelelahan kita menurut perspektif Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ada kelelahan fisik dan spiritual dan tentunya ada beban-beban yang salah yang saudara pikul selama ini dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara saya mau mengajak kita semua, perhatikan. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan poin yang kedua ini. Dalam setiap hidupmu dan kehidupanku. Yang kedua Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Ya. Milikilah perhentian sebagai sebuah disiplin rohani. Miliki perhentian sebagai sebuah disiplin rohani, bukan pelarian. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang ketika ada sesuatu pergumulan berat, hebat dan lain sebagainya, baru dia memilih datang. Itu pelarian namanya Bapak Ibu Saudara. Padahal seharusnya saudara dan saya, saudara bisa berhenti atau memiliki perhentian dalam hadirat Tuhan sebagai sebuah disiplin rohani. Saudara, makanya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai 3, Tuhan memberikan hari Sabat sebagai pola ilahi. Dia memberikan hari Sabat. Tuhan sendiri menetapkan pola kerja selama 6 hari saudara dan saya. Ya bisa bekerja juga sama seperti Tuhan bekerja selama 6 hari. Dan kemudian pada hari yang ke-7, saudara, ya Tuhan memberikan pola hari Sabat untuk beristirahat. Ya itu sejak penciptaan. Itu sejak penciptaan. Jadi engkau dan saya tidak bisa Bapak Ibu Saudara di dalam setiap hidupmu dari Senin ketemu Minggu, Senin ketemu Minggu kerja terus. Saudara perlu istirahat. Atau saudara maaf, dalam satu hari kita nggak ngomongin satu minggu. Dalam satu hari ada 24 jam. Saudara tidak tidur-tidur selama 3, 4, 5 hari. Waduh itu akan lelah Bapak Ibu Saudara, capek sekali. Ya makanya Tuhan berikan istirahat ketika saudara dan saya malam hari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingat baik-baik Tuhan sendiri yang menetapkan pola kerja dan istirahat sejak penciptaan. Kata berhenti di dalam Kejadian pasal 2 itu Bapak Ibu Saudari di ayat yang kedua. Dalam bahasa Ibraninya adalah sabat. Itu mengandung makna berhenti dengan sengaja. Berhenti dengan sengaja. Bukan sekedar karena kehabisan tenaga. Ya, tetapi berhenti dengan sengaja dalam setiap hidup saudara. Sama seperti saudara punya kendaraan mobil, motor dan lain sebagainya. Saudara harus berhenti ketika saudara lihat indikator, ya, indikator bensin itu udah mau hampir habis. Saudara harus berhenti di pom bensin yang saudara lewati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudari
jauh saudara jalan terus, lalu kemudian yang terjadi, kalau saudara nggak mau masuk pom bensin, saudara akan mengalami mogok mobilnya. Karena tidak ada bahan bakar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada bahan bakar. Makanya saudara masuk ke pom bensin supaya mobilnya bisa jalan kembali. Saudara, demikian dengan kehidupan kita semua. Jangan sampai kehabisan tenaga baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi sebelum kehabisan tenaga itu, Bapak Ibu Saudari, kita belajar ya untuk berhenti dengan sengaja. Kita memilih untuk setia di channel Pastor Deso karena kita tahu kita perlu bertekun di dalamnya. Karena ada kekuatan rohani yang terus menguatkan kita setiap harinya. Dan kita memilih berhenti dari setiap kegiatan-kegiatan kita dengan sengaja setiap 7:30 pagi sampai jam 9 seperti ini. Saudara, ayo. Ini adalah perhentian yang disengaja. Perhentian yang aktif sebagai sebuah disiplin rohani. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ingat pada poin yang kedua, saudara diingatkan, ya ada perhentian sebagai disiplin rohani, bukan pelarian. Dan salah satunya Tuhan memberikan sabat sebagai pola ilahi dalam setiap hidup saudara. Ingatlah Tuhan saja berhenti. Masa kamu makhluk ciptaan gak mau berhenti dari setiap kesibukan-kesibukanmu. Lalu kemudian saudara, perhentian itu juga sebagai tempat pertemuan. Ingat, ketika kita berhenti dari setiap kesibukan-kesibukan kita, khususnya di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam Keluaran pasal 33 ayat 14 Tuhan berfirman kepada Musa, "Aku sendiri akan menyertai engkau dan memberikan ketenangan kepadamu." Kata ketenangan di sini dalam bahasa aslinya terkait dengan perhentian yang membawa kedamaian. Perhentian yang membawa kehadiran Tuhan. Perhentian adalah tempat di mana saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan secara intens. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi perhentian di sini adalah tempat di mana saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Maka jadikanlah perhentian atau istirahat saudara itu di sabatmu itu sebagai tempat pertemuan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Musa belajar bahwa perhentian bukan hanya secara fisik, tetapi juga terutama pengalaman akan kehadiran Tuhan yang memulihkan. Bukan hanya tidur, Bapak Ibu Saudara atau saudara beristirahat, tetapi saudara dan saya juga bisa beristirahat sejenak dari setiap kesibukan-kesibukanmu dan mendekat di dalam hadiratnya. Ya, saudara bisa pergi ke satu kota, saudara bisa pergi ke satu alam, nginap beberapa hari, tetapi bukan hanya untuk melihat pemandangan alam di sana yang baik, tetapi juga memiliki waktu jam-jam doa yang saudara terus kembangkan dalam setiap hidupmu maupun keluargamu. Saudara terus kembangkan. Inilah seni dalam mengelola setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah tempat perhentian sebagai tempat pertemuan dengan Tuhan. Bukan hanya bobo, ya, bukan hanya tidur, tetapi benar-benar ada perhentian di mana saudara dan saya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saudara, itu adalah tempat di mana saudara dan saya juga mengalami penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, mari di sini kita bisa belajar bahwa perhentian yang alkitabiah adalah perhentian atau penghentian dengan sengaja untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekedar beristirahat dari setiap pekerjaan-pekerjaanmu. Ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk berhenti dalam setiap kehidupan kita semua di tengah-tengah kesibukan. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan sekedar beristirahat dari setiap pekerjaan. Lalu kemudian saudara dapat menemukan setiap maknanya dalam hal ini. Bapak Ibu Saudari, dalam perhentian kita itu mengalami penegasan kembali ya identitas kita sebagai milik Tuhan. Bukan sekedar berdasarkan produktivitas kita semua. Di dalam setiap perhentian saudara, saudara diingatkan kembali bahwa identitasmu sebagai milik Tuhan. Ya, sebagai milik Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Sama seperti ponsel tadi, yang tidak sekedar dimatikan, tetapi ditaruh di tempat pengisian daya. Ya, ketika ponselmu habis, ya atau tinggal 1%, jangan cuman matikan saja ya ponselmu itu, tetapi taruhlah di tempat pengisian daya. Taruh chargernya, dimasukkan ke dalam chargernya Bapak Ibu Saudari, ya, sehingga handphone itu bisa naik kembali baterainya. Bapak Ibu,
Perhentian sejati adalah saat kita itu dicolokkan kepada sumber daya ilahi. Makanya saya mengajak saudara dan saya setiap hari menyembah, bersekutu dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar berhenti beraktivitas. Atau seperti seorang anak kecil yang lelah bermain. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, yang perhentian sejatinya adalah ketika dia dipeluk dalam dekapan orang tuanya. Ya, anak saya tuh yang ketiga senang banget dipeluk sama papanya, dipeluk sama mamanya. Dia merasa nyaman ketika dipeluk sama orang tuanya, dalam dekapan orang tuanya. Ya, bukan hanya sekedar dia berhenti berlari, karena dia tahu dalam dekapan papa mamanya itulah tempat teraman dalam setiap kehidupannya. Anak saya yang ketiga itu Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, mari secara praktis saudara bisa tetapkan sahabat mingguan. Ya, dalam bentuk-bentuk yang realistis dalam kehidupan kita semua. Misalkan 2-4 jam tanpa gangguan, ya, dengan gadget, medsos dan lain sebagainya untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayo miliki sahabat mingguan seperti ini. Ya, saudara bisa membaca Alkitab secara meditasi, ya, bukan untuk studi. Ya, kalau kita kuliah kan itu untuk studi. Kita belajar bahasa asli, kita belajar konteksnya Bapak Ibu Saudari, kita belajar latar belakang budaya, ya, dan lain sebagainya. Kita belajar semua Bapak Ibu Saudari dalam setiap ilmu hermeneutik itu. Ya, tetapi ingat, ketika saudara dan saya menetapkan sahabat ini, saudara kita membaca Alkitab secara meditasi atau meditatif, bukan untuk studi, ya, tetapi untuk berdoa dan mendengar suara Tuhan dalam setiap hidup saudara. Makanya kan banyak orang-orang teologi katanya Bapak Ibu Saudari itu bukan sarjana teologi, ya, tetapi sarjana tinggi hati. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada tuh diplesetkan seperti itu. Kenapa dibilang seperti itu? Karena seringkali yang mereka perdebatkan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, seringkali ayat-ayat itu menjadi perdebatan dalam setiap kehidupan mereka. Ya, menjadi bahan perdebatan. Yang satu studi dengan versi ini, yang satu studi dengan versi ini, yang satu studi dari versi atas lagi Bapak Ibu Saudari. Ya, masing-masing punya pendekatan di dalam setiap studi-studi mereka. Itulah ketika saudara dan saya mau studi. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tetapi ketika kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat-jemaat, bacalah Alkitab bukan hanya untuk studi, tetapi untuk berdoa dan mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi tetapkan sahabat mingguan ini dalam setiap hidup saudara. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya, kami pernah punya kawan Bapak Ibu Saudari, punya teman, ya, seorang kenalan Bapak Ibu Saudari, ya, tempatnya di New York, ya, di luar negeri Bapak Ibu Saudari. Satu ketika dia datang ke Indonesia, lalu kemudian berdiskusi, bincang-bincang Bapak Ibu Saudari dengan kami, ya, dengan saya bersama istri saya pada saat itu. Lalu kemudian saya tanya, kenapa Bapak, ya, dari New York mesti pergi jauh-jauh ke Bali, lalu kemudian ke Depok, wilayah Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dia cuma mau bilang, saya sedang bersahabat Pak, bersahabat. Ya, sabatikal Bapak Ibu Saudari. Dia sedang beristirahat dari setiap kesibukan pelayanannya yang selama ini mengganggu setiap kehidupannya. Ya, dia bilang, ya, ternyata pelayanan itu mengganggu setiap hubungannya dengan Tuhan. Akhirnya dia mengambil waktu untuk sabatikal, berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, dia berdiam dirinya bukan di New York Bapak Ibu Saudari. Dia berdiam dirinya Bapak Ibu Saudari, dia ke Bali. Ya, berdiam dirinya dia menginjil. Berdiam dirinya dia Bapak Ibu Saudari ketika dia bertemu dengan orang, dia tanya, gimana kabar kamu? Ya, dia mungkin ke pantai, dia mungkin ke kafe, dia lihat orang-orang yang untuk dilayani. Nanti Tuhan ngomong, layani orang itu, layani dia, ngobrol sama dia, ngobrol aja Bapak Ibu Saudari. Bisa sampai seperti itu. Ya, dia tinggalkan kesibukannya di New York untuk apa? Untuk sabatikal, mendengar setiap suara Tuhan. Nanti dari Bali dia ke Jepang. Ya, terus begitu setiap bulannya. Sampai nanti waktu sabatikalnya, ya mungkin Tuhan bilang selesai, nah ayo kembali melayani. Saudara, ayo kita belajar untuk mempraktekkan setiap hal ini dalam setiap hidup saudara. Bahkan ada setiap perhentian mikro, saudara bisa lakukan 5 menit setiap 2-3 jam sekali untuk menarik nafas dalam-dalam. Lakukan itu 2-3, ya Bapak Ibu Saudari, 5 menit. Ya, setiap 2-3 jam untuk menarik nafas dalam-dalam saudara. Dan ketika saudara sedang menarik nafas itu, saudara mengucap syukur atasnya.
Praise God. Terima kasih Tuhan. Dan saudara mengingat kehadiran Tuhan ya di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Saudara, inilah yang kedua saya mengajak bahwa perhentian sebagai sebuah disiplin rohani, bukan pelarian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, terimalah perhentian sebagai anugerah. Ya, bagaimana kita menemukan perhentian ilahi dalam setiap kepenatan kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah perhentian itu sebagai anugerah, bukan pencapaian. Saudara, ada perhentian di dalam Tuhan. Yang perlu saudara ingat bahwa perhentian adalah sebagai pemberian Tuhan. Perhentian adalah sebagai pemberian Tuhan. Penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11, dia berbicara mengenai tentang perhentian hari Sabat yang tersedia bagi umat Tuhan. Kita buka sama-sama Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11 supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari ya perhentian, yaitu hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari penulis Ibrani berbicara tentang perhentian hari Sabat ini yang tersedia bagi kalian dan saya. Dan kata tersedia di sana menunjukkan, Bapak Ibu Saudari, ada sesuatu yang sudah disediakan. Jadi ketika saudara masuk ke dalam perhentian Tuhan, ada sesuatu yang sudah Tuhan sediakan di dalam setiap perhentian itu. Masalahnya kita tidak mau masuk ke dalam perhentian itu. Makanya kita seringkali gagal, kita seringkali burn out di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita seringkali capek, lelah dalam hidup kita semua. Padahal Tuhan, Bapak Ibu Saudari, memberikan perhentian itu sebagai anugerah di dalam hidup saudara, sebagai pemberian Tuhan. Dan di tempat di mana hadirat Tuhan ada, saudara, sesuatu itu sudah disediakan bagi saudara, tinggal kita masuk ke dalamnya. Perhentian ini bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi saudara dan saya perlu terima. Amin, Bapak Ibu Saudari. Lihatlah anak-anak kecil, ini ilustrasi yang sederhana. Ya, ketika mereka makan, biasanya anak-anak di bawah 5 tahun, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ketika mereka makan, mereka kan makan aja Bapak Ibu Saudari. Mau nambah kayak mau enggak, pokoknya mereka makan sampai kenyang sesuai dengan versi mereka. Mereka enggak mikirin tuh nasi dari mana, yaitu daging dari mana, uangnya dari mana beli. Yang penting bagi mereka gue makan. Pokoknya pagi udah ada makanan, Pak roti, Ma makan, nanti makan ini makan itu. Bagi mereka yang penting mereka tahu ketika mereka meminta seperti itu di dalam setiap kehidupan rumah kami. Ya, sebagai anak-anak kami, mereka tahu pasti disediakan makan. Mereka gak pusingin. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, beli berasnya gimana, beli tempenya gimana, beli ayamnya gimana, beli rendangnya gimana. Mereka gak pikirin itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, yang mereka pikirin adalah sesuatu pasti disediakan oleh Papa dan Mama. Mereka gak pikirin Bapak Ibu Saudari uangnya dari mana. Itulah Bapak Ibu Saudari ketika saudara dan saya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita menerima. Itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Bapak Ibu, ayo. Ya, inilah poin yang ketiga. Saudara menerima perhentian sebagai anugerah, bukan sebagai pencapaian. Di mana saudara belajar pada poin yang pertama, saudara ada perhentian sebagai pemberian ada perhentian sebagai pemberian Tuhan. Yang kedua, saudara, ada hati yang tenang sebagai sumber kehidupan ketika saudara masuk ke dalam perhentian Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-30 berkata, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Kata tenang di sini Bapak Ibu Saudari mengandung makna ketenangan yang berasal dari kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Ini adalah perhentian internal dari dalam yang mempengaruhi setiap kondisi-kondisi eksternalmu. Maka perhatikanlah hati yang tenang itu sebagai sumber kehidupan.
Jangan hati yang berisik, jangan hati yang gundah gulana. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi milikilah hati yang tenang. Hati yang tenang. Sebagai sumber kehidupan saudara dan saya. Dan ini adalah perhentian internal dalam setiap kehidupan jiwamu. Dan akhirnya akan mempengaruhi kondisi eksternalmu. Maka Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang penat di dalam setiap kehidupan luarnya, biasanya di dalam setiap hatinya itu kelihatan. Hatinya juga sama, gak jauh beda. Ya, mukanya murung, ya matanya mesem, gak ada gairah mencari Tuhan, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan kondisi hatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria dari Betania di dalam Lukas pasal 10, saudara dia memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di dekat kaki Yesus. Meskipun ada banyak pelayanan yang harus dilakukan, Yesus membenarkan setiap pilihan Maria ini. Saudara, ayo, pada poin yang ketiga ini saya mau mengajak kita semua. Perhentian sejati itu adalah posisi hati saudara. Posisi hatimu yang percaya pada kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun keadaan belum berubah, tetapi saudara dan saya percaya kepada kedaulatan Allah. Saudara dan saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Itulah perhentian sejati kita semua. Adalah ketika posisi hatimu dan hatiku percaya kepada kedaulatan. Itulah perhentian sejati. Saudara, yang kedua saudara juga bisa belajar bahwa perhentian ini adalah pengakuan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Bukan kita. Tuhanlah yang memegang kendali. Ketika saudara masuk ke dalam perhentian Tuhan, saudara sedang mengakui. Bukan saudara dan saya yang pegang kendali, tetapi Tuhanlah yang pegang kendali. Yang setuju katakan amin. Saudara, seperti anak ya yang tidur nyenyak. Ketika misalkan ya ada di sebuah kereta, ada di sebuah kapal, atau dalam sebuah perjalanan di mobil. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan pada saat itu ada hujan yang deras, hujan lebat, papa mamanya ada di dalam mobil. Tetapi anak itu tetap tertidur nyenyak, Bapak Ibu Saudari di dalam mobil itu. Kenapa dia tertidur nyenyak? Karena dia percaya papahnya Bapak Ibu Saudari yang memegang kemudi itu. Ya, yang memegang kendali kemudi itu. Dan papanya Bapak Ibu Saudari, dia percaya papanya sanggup membawa dia, mampu membawa dia sampai ke tujuan di mana nanti tujuannya itu ada. Saudara, atau seperti burung ya yang tidur di dahan yang bergoyang. Kenapa dia bisa tidur di situ? Karena burung itu percaya kepada sayapnya, bukan kepada kekuatan dahannya. Sekalipun nanti dia jatuh, sayapnya bisa mengepakkan kembali Bapak Ibu Saudari dan dia bisa terbang. Walaupun mungkin nanti ya dahan itu nanti patah dan lain sebagainya. Saudara, perhentian kita bukan karena situasi tenang, ingat baik-baik. Tetapi karena kita mengenal pemegang situasi dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Maka kembangkanlah doa penyerahan saudara sebelum tidur. Serahkanlah semua kekhawatiranmu dan agenda besokmu kepada Tuhan. Dan percayakanlah bahwa Ia yang tidak pernah tertidur itu akan menjaga apa yang kita percayakan kepadanya. Yang setuju, saudara bisa katakan amin. Kembangkanlah doa penyerahan kepada setiap kehidupan saudara kepada Tuhan tentunya. Dan kemudian saudara buatlah daftar syukur harian. Fokuslah pada apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan hanya pada apa yang masih harus kita lakukan. Tetapi fokuslah kepada apa yang sudah Tuhan lakukan. Maka saudara, ayo buatlah daftar syukur. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap kehidupanku, anakku, keluargaku, rumah tanggaku. Thanks God, aku boleh melayanimu. Aku boleh bekerja, aku boleh berbisnis dan lain sebagainya. Buatkan daftar syukur. Terima kasih masih sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Saudara diingatkan ya. Ibrani 4 ayat 9 sampai 11. Menulis ya, penulis itu menyebut Bapak Ibu Saudari masih tersedia satu perhentian hari Sabat bagi umat Tuhan. Ya, dan kata tersedia di sana Bapak Ibu Saudari ya artinya masih tersisa ya, menunggu untuk diambil. Ini adalah perhentian yang sudah disediakan oleh karya Yesus Kristus. Sebab orang yang telah masuk ke perhentiannya, saudara, ia sendiri telah berhenti dari setiap pekerjaan maupun kesibukannya. Perhentian ini bukan hasil usaha, tetapi diterima dengan iman. Diterima dengan iman.
Dan saudara berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Bukan usaha fisik, tetapi ini usaha tentang ketekunan iman. Saudara memilih dengan sengaja untuk bertekun dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita tahu dalam hal ini, ya, dalam hidupmu, untuk kita sama-sama belajar. Saat merasa burnout, jangan paksakan doa yang panjang-panjang. Kalau memang saudara nggak mau doa panjang, cukup ucapkan 3 hal sederhana yang perlu saudara syukuri. Misalkan apa? Oh, udara, nafas yang saudara bisa hirup lewat udara itu, thanks God, terima kasih. Oh, saudara bisa makan, thanks God, ada makanan yang terhidang. Aku mengucap syukur buat masakan makanan ini, thanks God. Ya, atau saudara masih punya keluarga, masih punya papa, mama, masih punya anak-anak, pasangan, ya. Atau mungkin saudara nggak punya pasangan lagi, tetapi saudara bisa melihat anakmu, ya saudara bisa bersyukur. Di atas setiap keluarga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, ayo kita belajar. Fokus kita dari beban yang harus dilakukan ke anugerah yang sudah kita terima dalam hadirat Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, saudara. Jadi saya percaya, saudara, pada kesempatan saat hari ini kita belajar. Tuhan itu loh yang memulai pemulihan dari setiap kebutuhan fisik kita. Ya, seperti tadi yang terjadi pada Elia. Karena di dalam tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Maka Tuhanlah yang memulai pemulihan itu. Dari setiap kebutuhan fisik kita semua. Saudara, yang kedua, perhentian itu adalah disiplin rohani. Yang saudara dan saya sengaja, seperti pola sabat yang tadi kita belajar. Itu untuk mengingat bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara, perhentian itu adalah anugerah yang diterima dengan iman. Bukan hasil usaha saudara. Dan semua ini bermuara kepada undangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah, aku akan memberikan kelegaan. Bukan karena saudara dan saya sudah kuat, tetapi justru karena kita lemah, makanya kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Karena di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bukan yang kuat loh yang dipanggil, tetapi yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Saudara, perhentian sejati yaitu ketika kita mengakui, ya, dan saudara dan saya memerlukan Tuhan. Kita memilih bergantung total kepada Sang Pemberi kehidupan kita semua, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Lihatlah salib. Di sana ada pribadi yang lebih lelah dari kita semua. Yesus begitu lelah sampai Simon dari Kirene harus memikul salibnya. Saudara, dia begitu haus sampai diberi minum anggur asam. Dia begitu kesepian sampai berteriak, Allahku, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dari kelelahannya yang paling dalam, dari kepenatannya yang paling hancur, lahirlah perhentian abadi bagi kita semua. Sehingga saudara bisa masuk dalam hadirat Allah secara pribadi. Dan saudara bisa menemukan jamahan Allah, hadirat Allah yang saudara bisa temukan dimanapun saudara mau datang di dalam setiap penyembahan-penyembahanmu dengan tulus kepada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, saudari. Ya, hadirat Tuhan itu bisa di mana saja. Ya, bisa di gereja, ya bisa di rumah kita masing-masing, bisa di dalam mobil. Ya, ketika saudara mungkin lagi di kereta, lagi di busway, di Transjakarta, di MRT, Bapak, Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, di kamar kita, dimanapun, di tempat studi kita. Saudara, hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Cuman masalahnya kita mau masuk atau tidak dalam setiap hidup saudara. Ayo, Bapak, Ibu. Dia berkata, di dalam salib sudah selesai. Apa yang selesai? Ya, bukan hanya keselamatan kita, tetapi juga usaha, ya. Tetapi juga usaha kita untuk membuktikan diri. Ya, apakah saudara dan saya layak? Saudara, selesai yang dimaksud adalah selesai sudah pencarian kita untuk mencari perhentian di tempat yang lain. Selesai sudah kehidupan yang berpusat pada aku bisa, aku harus, aku mampu. Hari ini dia yang sudah menyelesaikan segala sesuatu itu, ya, membuka tangannya bagi setiap kita semua. Bukan tangan yang terentang saya di kayu salib, tetapi tangan yang terbuka untuk memeluk setiap hidup saudara dan saya. Dia berkata, anakku sudah cukup. Cukup berlari. Cukup engkau membuktikan. Cukup engkau sudah berusaha keras. Sekarang datanglah kepadaku. Berhentilah.
dan tinggallah dalam dekapanku, kata Tuhan, kepada setiap jiwa-jiwa yang haus ini. Jiwa-jiwa yang mengalami kepenatan dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin hari ini kalian datang dengan kaki yang lelah dari perjalanan panjang, dengan hati yang penuh luka dari pengkhianatan, dengan pikiran-pikiran yang penuh kekhawatiran akan setiap masa depan, bahkan dengan setiap jiwa yang kering karena terus memberi tapi tidak pernah diisi. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi kuat lebih dahulu. Ya, sebelum kita datang, Dia tidak mensyaratkan kita untuk sudah beres terlebih dahulu. Tetapi Dia hanya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Bukan semua yang sudah beres, semua yang letih lesu, datanglah kepadaku. Dia hanya berkata, marilah. Saudara, inilah langkah pertama kita semua menuju kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati kita mengakui, Tuhan, aku lelah, aku membutuhkan Engkau. Bapak Ibu Saudari, di sanalah, di titik penyerahan itulah perhentian sejati itu dimulai. Bukan perhentian karena masalah selesai, tapi perhentian karena kita tahu Dia yang memegang setiap hidup kita semua. Bukan perhentian karena badai reda dalam hidup saudara dan saya, tetapi perhentian karena kita menemukan kapten yang mengendalikan kapal di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari dalam hening ini, biarkan Roh Kudus membisikkan pada hati kita semua, sudah cukup. Kuserahkan hidupku. Aku mau berhenti berusaha sendiri, Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Yesus. Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudari, hidup yang dipersembahkan bagi Yesus bukanlah hidup yang penuh dengan aktivitas religius, bukan. Tetapi hidup yang beristirahat di dalam kasih-Nya. Hidup yang beristirahat di dalam kasih-Nya, saudara dimampukan untuk menemukan kasih Kristus. Dan dari tempat perhentian itu, mengalirlah pelayanan kepada sesama. Mengalirlah sukacita untuk menjadi berkat bagi sesama. Mengalirlah Bapak Ibu Saudari kekuatan yang sesungguhnya untuk saudara dan saya menjadi berkat bagi setiap kehidupan sesama. Dari tempat perhentian itulah dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Bahkan dari tempat ini di channel Pastor Deso. Saudara, ayo bukan menambah daftar tugas baru, tetapi dengan satu keputusan, aku akan belajar beristirahat di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Aku akan belajar beristirahat di dalam Yesus. Dan dari perhentian itu, aku akan hidup bagi Yesus dalam setiap hidupku. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk saudara menemukan perhentian ilahi di tengah-tengah kepenatan setiap hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, di dalam nama Yesus Kristus kami datang. Kami mengakui dengan jujur, Tuhan, terkadang kami lelah berusaha untuk menjadi baik dengan kekuatan sendiri. Allah mencari penerimaan dari dunia dalam hidup kami. Allah memikul beban yang bukan daripadamu. Allah berlari tanpa tahu tujuan kami. Tetapi hari ini kami mendengar firman-Mu yang lembut, marilah. Maka kami datang ya Tuhan. Kami datang dengan segala kelelahan kami. Kami datang dengan segala kekhawatiran kami. Kami datang dengan segala kegagalan kami. Dan kami datang dengan rasa tidak mampu kami pada kesempatan saat hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, di hadapan tata kasih karunia-Mu, kami memilih untuk berhenti sejenak. Kami berhenti dari setiap usaha menyelamatkan diri kami sendiri. Kami berhenti dari kontrol atas hidup kami sendiri. Kami berhenti dari setiap kekhawatiran akan masa depan hidup kami. Kami berhenti dari setiap beban-beban untuk menjadi sempurna di mata orang. Kami berhenti dari pencarian kasih di tempat-tempat yang salah. Ya Allahku, kami mau memasuki perhentian yang sejati yang sudah Engkau sediakan di dalam Kristus Tuhan kami. Roh Kudus ajar kami yang sudah terbiasa sibuk ini untuk duduk diam di kaki Yesus. Ajarlah kami yang sudah terbiasa memikul beban sendiri ini untuk menyerahkan kepada Yesus. Dan ajarlah kami yang sudah terbiasa untuk bergegas-gegas dalam hidup kami karena kesibukan-kesibukan kami itu untuk belajar berdiam dan mendengar suara-Mu. Ya Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal.
Pulihkanlah jiwa-jiwa kami yang letih, yang lesu. Perbaharui kekuatan kami seperti Raja Wali. Dan mulai hari ini, biarlah identitas kami bukan lagi si sibuk Tuhan, tetapi bukan lagi si kuat, si mampu, bukan. Tetapi biarlah kami semua dikenal sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah diberkati setiap jiwamu, diberkatilah setiap hatimu, diberkatilah setiap keluarga rumah tanggamu, setiap bisnis usahamu Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan segala berkat yang berasal daripada surga dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah studimu, sekolahmu, kuliahmu, pekerjaan bisnis usahamu, keluarga-keluargamu, bahkan jiwamu secara pribadi diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, biarlah Tuhan yang selalu menyegarkan jiwamu setiap hari, sehingga kau dan saya dimampukan terus untuk hidup senantiasa di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Dan apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga, bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus, jiwa-jiwa yang sedang letih lesu Tuhan berikan penghiburan yang sempurna. Dalam nama Yesus, melalui Roh Kudus daripada Allah. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh kami boleh diberkati. Baik Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang mendengar, baik juga hamba-Mu, kami semua boleh diberkati. Thanks God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati. Saudara yang terberkati bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, bersih jiwa menyegarkan, misalnya kayak dari saya, dari Depok, Jawa Barat, gitu ya Bapak Ibu Saudari. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah memberikan gift atau mendukung lewat menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara terima kasih yang sudah follow juga, terima kasih. Baik di TikTok, saudara di YouTube jangan lupa di subscribe. Terima kasih buat kalian juga yang sudah subscribe di YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari kalau di sana tuh nonton, ya jangan lupa di subscribe, ditonton, di komen Bapak Ibu Saudari. Habis saudara belajar, yang nonton setiap output Pastor Deso di channel sebelah Bapak Ibu Saudari, jangan lupa di komennya, minimal komennya bersih jiwa menyegarkan. Nanti orang-orang yang membacakan bingung, ini apa ya bersih jiwa menyegarkan? Hanya orang-orang yang tahu, sering nonton Bapak Ibu Saudari di channel TikTok Pastor Deso, mereka tahu ya, program ini untuk membersihkan jiwa dan menyegarkan jiwa setiap hari. Saudara terima kasih buat kehadiran kita setiap waktunya. Ya, buat kalian semua Merry Christmas atau selamat hari Natal atau selamat menjelang hari Natal dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak Ibu Saudari terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih tap-tap layarnya, terima kasih share-nya, terima kasih saudara sudah menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, persembahan khusus untuk pembukaan TK, ya Bapak Ibu Saudari, donasi, support, kolekta, apapun namanya. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan ya dalam setiap kehidupan saudara terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemberian-pemberian saudara, persembahan-persembahan syukur itu, biar menjadi berkat kembali yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu, setiap waktu, setiap harinya. Bahkan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga besarmu. Tuhan Yesus yang memelihara, menyediakan dengan sempurna, sehingga engkau tidak akan pernah berkekurangan dalam setiap hidupmu. Terima kasih sekali lagi. Saudara, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, atau persembahan khusus untuk TK, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan-persembahan itu semua di bio profil saya. Nanti di bio profil saya ada BCA atas nama Angelin, itu istri saya, Bapak Ibu Saudari, Bu Gembala, ya, Bu Gembala. Dan juga Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa menggunakan selain BCA, saudara bisa menggunakan Social Bus Bapak Ibu Saudari. Ya, pilihlah metode yang memudahkan saudara.
untuk mendukung pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Syaratnya ada 3. Ketika saudara mau memberi ya dukungan persembahan-persembahan ini. Yang pertama, Roh Kudus menggerakkan hati. Jadi saudara selalu tanya kepada Roh Kudus sebelum persembahan-persembahan saudara berikan kemanapun itu. Termasuk di channel Pastor Deso. Tanya kepada Roh Kudus, apakah saudara perlu memberi atau tidak? Ya, nanti Roh Kudus yang akan mendorong, mengingatkan, yang merefresh dan terus membawa saudara mendukung setiap pekerjaan Tuhan sesuai dengan arahan komando daripada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ketika saudara memberikan persembahan-persembahan itu, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso bukan hanya 1 kali waktu, tetapi setiap harinya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan yang ketiga, saudari ini kasih oleh Tuhan, saudara sedang berlatih untuk bermurah hati lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, saudara sedang diajak untuk bermurah hati. Karena setiap pemberian apapun, persembahan apapun, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, nafasnya satu. Menurut saya ya, nafasnya itu cuma satu. Mau itu persepuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, semua persembahan-persembahan itu nafasnya cuma satu. Yaitu untuk mengajak kita semua bermurah hati. Amin Bapak Ibu Saudari, bermurah hati. Kalau nafasnya cuma satu, Tuhan mengajak saudara untuk bermurah hati, maka jangan saudara terjebak dalam setiap perdebatan-perdebatan boleh atau tidak bolehnya. Ya, tetapi saudara temukanlah maknanya dari setiap pemberian-pemberian yang Tuhan ajar dalam setiap hidup kita semua. Ya, sehingga saudara tidak terjebak perdebatan-perdebatan di luar channel Pastor Deso. Kalau di media sosial Bapak Ibu Saudari banyak tuh yang berdebat mengenai persembahan. Pusing-pusing ya Bapak Ibu Saudari ya, mereka berdebat. Tetapi di channel ini saudara diingatkan, selalu di-refresh kembali. Ya, dengan firman Tuhan, dengan ajakan-ajakan tentunya. Saudara semua yang saya sampaikan fondasi semua berdasarkan kebenaran-kebenaran Alkitab ya, bukan karena saya sendiri. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara kalau saudara punya beban-beban, ya pergumulan-pergumulan doa, saudara juga bisa sampaikan di inbox Pastor Deso di TikTok ya. Saudara bisa sampaikan ya, kalau saya belum bisa jawab, saudara maafkan, maklumi ya Bapak Ibu Saudari, tetapi pasti saya jawab. Kalau sampai mungkin ada hari-hari ini yang belum terjawab, ya mohon maaf karena ada kesibukan-kesibukan tertentu. Tetapi bagi saudara, kalau ada ada beban-beban, pergumulan-pergumulan doa yang rindu didoakan, saudara bisa inbox ke Pastor Deso ya. Minimal itu akan menjadi doa pribadi saya bersama Ibu Gembala untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa yang mungkin saudara juga punya dalam setiap hidup saudara. Jangan lupa ya, secara detail saudara bisa sebutkan nama, apa yang mau didoakan dan lain sebagainya. Saudara bisa inbox saja. Atau saudara mungkin ada yang mau dibaptis, saudara mungkin ada yang mau konseling secara pribadi, saudara bisa inbox ya ke dalam pelayanan Pastor Deso di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara rumah saudara mau didoakan, atau tempat usaha saudara mau didoakan, atau anakmu, atau kamu mungkin lagi sakit di rumah sakit mau didoakan, saudara bisa inbox saja. Kalau memang nanti waktunya memungkinkan ya Bapak Ibu Saudari, kita atur waktu untuk kita bisa ketemuan ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Saudara terima kasih sekali lagi, saya mohon undur diri ya. Saudara ayo persiapkanlah hari Natal yang sedikit lagi ya, sebentar lagi sekitar minggu depan ya kita sudah mulai merayakan Natal bagi kita semua. God bless you ya, semangat selalu buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian dan saya berada ya di dalam setiap hidup saudara. Terima kasih buat kebersamaan kita. Salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya, terhormat rasanya melayani Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena saya tahu pelayanan itu adalah sebuah kehormatan di mata Tuhan. Terima kasih. Ya, salam sekali lagi dari Pastor Deso buat kalian semua. Tetap semangat jalani kehidupan ini. Tetap setia sampai pada akhirnya. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.